Di Bali, turis asal Prancis ini mengaku Tuhan. Berakhir mengenaskan. Sebuah cerita di balik kematian Amokrane Sabe. Halo bro and sis, ada cerita menarik nih yang akan kami sajikan untuk Anda. Walau peristiwa ini sebenarnya sudah berlalu sekitar 5 tahun lalu di Bali, tepatnya di daerah Kuta Utara. Namun terdapat hal menarik yang terlewatkan tentang Amokrane Sabe ini. Contoh, perkataannya yang menganggap dirinya adalah Tuhan. Bagaimana kisahnya? Yuk, let's get it on! Amokrane Sabe dilahirkan di daerah miskin Thono-les-Bains, Prancis 19 Maret 1972 dari orang tua imigran asal Aljazair. Dari kecil dia sudah menggemari olahraga. Tidak heran jika setiap hari dia habiskan waktunya untuk berolahraga hingga membentuk postur tubuhnya yang tinggi besar. Pada tahun 1999, dia mencoba peruntungan dengan berangkat ke Inggris, meski dengan bekal pas-pasan dan bahasa Inggris yang juga pas-pasan. Nekat juga orang ini ya. Dan ketika sampai di Inggris, dia sempat menjadi gelandangan, tidur di taman atau di emperan toko. Namun beberapa waktu kemudian, dia diterima sebagai bouncer, tukang pukul atau security sebuah klub malam. Ini cocok dengan tubuhnya yang memang terlihat menakutkan. Kemudian karena dia suka bela diri, maka dia pun mencoba peruntungan lagi untuk ikut bertarung MMA atau Mixed Martial Art pada bulan Desember 1999. Pada pertarungan pertamanya itu, dia berhasil menang. Tetapi selanjutnya kalah terus. Kayaknya MMA ini bukan ranah peruntungannya, namun namanya menjadi terkenal, bahkan sempat bermain film, walau filmnya tidak begitu sukses. Dari uang yang didapat selama meniti karir sebagai petarung MMA, walau kalah terus juga kan dia tetap dapat bayaran. Dan manajer klub malam itu, dia membuka usaha jasa keamanan dan klub malam. Dan sukses, dia kaya, rumahnya berada di kawasan elit dengan mobil mewah. Amokrane, pemegang 2 kewarganegaraan Prancis dan Aljazair ini, dikenal baik di mata keluarganya, bahkan sangat dermawan. Namun pada tahun 2007, Amokrane kehilangan sosok ayahnya. Ayahnya meninggal. Sejak saat itu entah kenapa dia sering berbicara tentang Tuhan. Dia seperti putus asa, karena baginya ayahnya adalah sumber inspirasi kehidupannya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Bali pada tahun 2014 dengan visa on arrival. Di Bali dia tinggal di sebuah villa di Jalan Pantai Brawa, Kuta Utara, Canggu. Dia tinggal dengan seorang asisten rumah tangga. Kegiatan sehari-harinya tidak jelas. Setiap hari dia hanya pergi ke gym, nongkrong, begitulah seperti kebanyakan para turis lainnya. Tetapi entah kenapa Amokrane yang semula baik, badannya bersih, saat itu menjadi berubah, badannya penuh tato. Selama tinggal di Bali, Amokrane memang dikenal sebagai bule tukang onar. Banyak hal nekat yang dilakukannya. Selama ini keonarannya dilakukan di sekitar wilayah Seminyak dan Berawa, Kuta Utara, Bali. Pria berusia 49 tahun itu bahkan sudah masuk daftar hitam para agen perjalanan wisata maupun hotel di Bali. Salah satu aksi onar hingga bikin dirinya tenar ketika merobek surat panggilan polisi. Pemanggilan Amokrane lantaran selama ini dia dianggap meresahkan warga sekitar Berawa. Bukannya memenuhi panggilan, bule asal Prancis itu malah meradang. Selain merobek surat panggilan kepolisian, keonaran Amokrane juga dilakukan di tempat makan. Informasi yang dihimpun, peristiwa itu sekira terjadi di pertengahan tahun 2015. Amokrane kabur setelah kenyang makan. Saat datang untuk kedua kalinya, manajer restoran langsung mengusirnya. Tapi Amokrane malah mengancam dan menyakiti manajer restoran tersebut. Dan lebih kacau lagi, dia pernah meminjam istri orang untuk memuaskan hasratnya. Ulah itu dilakukan ketika dia bertemu dengan pasangan warga negara lain. Amokrane dengan santai memuji wanita itu dan mengajaknya berkencan. Sontak sang suami geram dan terjadilah keributan. Namanya semakin dikenal sebagai pembuat onar, tidak pernah ada orang melawannya. Semua orang takut padanya, dan dia pun semakin jumawa dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan.
Perilaku ini akhirnya mendapat perhatian Polsek Kuta Utara dari laporan masyarakat. Lalu, Polsek Kuta Utara pada tanggal 7 April 2016 membuat surat panggilan yang diantarkan oleh Brigadir Polisi Anak Agung Putu Sugiarta. Sampai 3 buah surat panggilan dikirim, Amokrani tidak bergeming bahkan merobek surat itu seperti yang sudah saya kemukakan tadi. 3 minggu kemudian, Brigadir Polisi Agung Putu Sugiarta beserta beberapa aparat dari imigrasi dan satuan Buser Polsek Kuta Utara mendatangi villa kediaman Amokrani yang juga melanggar izin tinggal itu. Namun, apa yang terjadi? Sama sekali Amokrani tidak takut. Dia keluar dengan membawa pisau menantang petugas yang datang. "Ayo, tembak aku! Ayo, tembak aku!" Demikian katanya. Kemudian polisi memberikan tembakan peringatan. Karena Amokrani tidak bereaksi, akhirnya polisi mendor Amokrani dengan peluru karet. Tapi Amokrani ternyata tidak takut. Dia malah mencoba menyerang Brigadir Polisi Sugiarta yang saat itu tidak siap menghadapi serangan. Brigadir Putu pun berlari ke jalan dikejar Amokrani. Polisi mulai mendor ke arah badan Amokrani bertubi-tubi dengan peluru karet. Dan Brigadir Putu terus berlari menyeberang jalan di depan villa. Namun naas saat Brigadir Putu menyeberang jalan, tertabrak oleh sebuah minibus hingga tersungkur jatuh. Lalu Amokrani dengan keji menusuk Brigadir Polisi Putu bertubi-tubi hingga tewas di tempat. Semua tembakan peluru karet sama sekali tidak membuat Amokrani tumbang. Akhirnya, polisi memutuskan untuk menggunakan peluru tajam. Beberapa peluru tajam mulai menembus tubuh Amokrani. Tetapi Amokrani tetap kuat dan mampu bergerak mengancam. Sampai akhirnya polisi menembaknya tepat di kepala Amokrani. Maka rubuhlah Amokrani, si raksasa pembuat onar itu. Tewas di tangan peluru polisi pada usia 49 tahun. Peristiwa ini sangat menghebohkan dan langsung viral di berbagai media sosial yang saat itu videonya pun menjadi trending di YouTube. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Amokrani mati bukan karena peluru tajam, tetapi karena luka sabetan senjata tajam di leher yang didapatnya saat berkelahi dengan Brigadir Putu. Walau hasil otopsi ini kontroversial, tetapi polisi tetap pada keputusannya. Berita kematian Amokrani disampaikan pada konsulat Prancis karena dia masuk ke Bali dengan paspor Prancis. Lalu jenazahnya dibawa oleh keluarganya beberapa waktu kemudian. Pihak keluarga sempat protes atas perlakuan dan pemberitaan media terhadap Amokrani yang negatif. Menurut mereka, Amokrani tidak mungkin melakukan hal seperti yang diberitakan. Amokrani dikenal sebagai orang yang dermawan. Banyak anggota keluarganya yang ditolong oleh Amokrani. Namun hal tersebut tentu saja bertolak belakang dengan pernyataan warga di sekitar tempat tinggal Amokrani di Bali yang pernah merasakan segala perilaku buruk Amokrani. Pro dan kontra terhadap peristiwa ini pun berlangsung menjadi bahan perdebatan. Ada yang mendukung terhadap ketegasan aparat yang melumpuhkannya dengan peluru tajam, ada juga yang kontra, agar polisi lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan. Namun ada satu cerita bertolak belakang yang berasal dari seorang kasir di Tibu Beneng, Ida Ayu Putu Widiarti, yang dimuat di Tribun News. Dari Putu Widiarti inilah kita mendapatkan cerita sisi baik dari Amokrani. Meski dikatakannya bahwa Amokrani ini sering ribut di toko, tapi punya sisi baik. Saat berteriak, dia sering meneriakkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Mungkin badannya seram, tetapi dia menganggap bahwa Amokrani ini cukup ramah dan sopan. Dia bercerita bahwa suatu hari Amokrani pernah menaruh belanjaannya di meja kasir begitu saja, lalu dia pergi berlalu. Kemudian Putu Widiarti menunggu kembalinya Amokrani. Para pembeli lain pun tetap antri menunggu. Namun saat Amokrani kembali, dia marah dan menegur Widiarti agar melayani pelanggan lain. Nah, itulah salah satu kebaikan Amokrani yang dialami oleh Putu Widiarti. Dan sebetulnya masih banyak cerita-cerita kebaikan yang disampaikan oleh Putu Widiarti. Bagi Putu Widiarti, Amokrani adalah sosok yang menjadi penyemangatnya ketika dia pergi bekerja. Bahkan, kematiannya membuat Putu Widiarti merindukannya. Cukup manusia-manusia itu saja yang membencimu, jangan Tuhanmu. Begitulah kata Putu Widiarti. Oke, itulah tadi kisah tentang Amokrani Sabe, si biang onar yang ternyata punya sisi baik yang tidak diketahui banyak orang. Nantikan kisah-kisah dan artikel-artikel kami selanjutnya di channel ini. Salam.